Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Seminar Keuangan Syariah yang diampu oleh Pak Ade Nur Rohim. Saya mengangkat topik mengenai penghimpunan zakat. Dengan ini judul saya yaitu analisis dampak kolaborasi mitra dan digitalisasi terhadap realisasi penghimpunan zakat Laz Al-Azhar. Oke, yang pertama kita akan memasuki atau membahas mengenai latar belakang. Di sini saya mempunyai data mengenai perbandingan penghimpunan zakat secara nasional pada tahun 2024 lalu dengan potensi zakat nasional yang disebutkan oleh Basnas Pusat. Potensi zakat nasional di Indonesia mencapai sekitar 327 triliun per tahun. Namun hingga akhir 2024 realisasi penghimpunannya baru sekitar 40,5 triliun atau sekitar 12,4% dari total potensi tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan belum optimalnya sistem penghimpunan zakat yang ada pada saat ini. Di tengah tantangan tersebut, berbagai lembaga zakat mulai menerapkan pendekatan digital dan menjalin kolaborasi dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan, salah satunya dengan yaitu Laz Al-Azhar yang aktif melakukan inovasi dalam proses penghimpunan. Meski telah dilakukan berbagai upaya, gap antara potensi dan realisasi zakat masih menjadi persoalan yang signifikan di lapangan. Sekian dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tata Sari pada tahun 2024 yang membahas mengenai kolaborasi dalam kewirausahaan wanita. Namun pada penelitian ini tidak menggunakan model pentahelix yang akan penulis gunakan dan tidak dalam konteks zakat. Selain itu pendekatannya bersifat kualitatif sekunder dan bukan kuantitatif. Lalu yang selanjutnya itu penelitian oleh Hamdani 2024 yang berfokus pada penggunaan QRIS di lembaga filantropi Islam, tetapi tidak mengukur dampaknya terhadap realisasi target zakat dan juga tidak membahas mengenai peran kolaborasi mitra. Selanjutnya yaitu oleh Hafizah 2023 meneliti mengenai digitalisasi zakat di Basnas Banjarmasin, namun tidak menggunakan pendekatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendekatannya juga bersifat kualitatif, belum mengukur dampak digitalisasi secara kuantitatif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kuantitatif bagaimana kolaborasi mitra dan digitalisasi memenuhi pencapaian target penghimpunan zakat menggunakan pendekatan pentahelix dalam konteks Laz Al-Azhar sebagai studi kasus. Oke, di sini ada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya ada 5 referensi dari jurnal internasional dan 10 diantaranya yaitu dari jurnal nasional. Penelitian ini menghadirkan novelty atau kebaruan yang menggabungkan dua pendekatan strategis, yaitu kolaborasi mitra sebagai variabel X1 yang berbasis model pentahelix dan digitalisasi sebagai variabel X2-nya dalam konteks pencapaian target penghimpunan zakat di Laz Al-Azhar yang berperan sebagai variabel Y. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas aspek kolaborasi atau digitalisasi secara terpisah dan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak langsung dari kedua variabel tersebut terhadap realisasi penghimpunan zakat. Studi ini juga menjadi salah satu yang pertama mengkaji implementasi kolaborasi multipihak atau pentahelix tersebut, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Secara spesifik di sektor zakat berbasis lembaga amil zakat. Oke, ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kolaborasi mitra terhadap realisasi target penghimpunan zakat di Laz Al-Azhar. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap realisasi target penghimpunan zakat di Laz Al-Azhar. Lalu yang terakhir yaitu sejauh mana kolaborasi mitra dan digitalisasi secara simultan memengaruhi pencapaian target penghimpunan zakat. Ini ada tujuannya sesuai dengan perumusan masalahnya, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh kolaborasi mitra terhadap realisasi target penghimpunan zakat di Laz Al-Azhar
menganalisis pengaruh digitalisasinya terhadap realisasi target penghimpunan zakat, lalu menguji secara simultan kolaborasi mitra dan digitalisasi terhadap realisasi target penghimpunan zakat. Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Pertama yaitu bagi praktisi, penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang efektivitas strategi kolaboratif dan digitalisasi dalam meningkatkan penghimpunan zakat, sehingga digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan inovasi strategi penghimpunan. Lalu bagi akademisi, yaitu penelitian ini memperkaya literatur tentang manajemen zakat dengan pendekatan kuantitatif. Kita membuka ruang baru dalam kajian integrasi antara teori kolaborasi pentahelix dan transformasi digital di sektor filantropi Islam. Di sini terdapat beberapa landasan teori penelitian. Yang pertama yaitu mengenai penghimpunan zakat, lalu digitalisasi. Yang ketiga ini yaitu tentang kolaborasi. Lalu yang terakhir itu tentang model pentahelix. Terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis 1, di mana kolaborasi mitra sebagai variabel X1 berpengaruh positif terhadap realisasi target penghimpunan zakat di Al-Azhar yang berperan sebagai variabel Y. Lalu hipotesis 2 yaitu digitalisasi sebagai variabel X2 berpengaruh positif terhadap realisasi target penghimpunan zakat di Al-Azhar. Lalu hipotesis 3 kolaborasi mitra variabel X1 dan digitalisasi variabel X2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi target penghimpunan zakat di Al-Azhar. Di sini kita akan membahas mengenai metode penelitiannya. Yang pertama adalah populasi. Populasi di sini menargetkan yaitu seluruh pegawai dan pengelola penghimpunan zakat di Al-Azhar, khususnya yang terlibat dalam kegiatan digitalisasi dan kolaborasi kemitraan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai sampel. Teknik sampling ini menggunakan teknik proporsive sampling dengan kriteria responden sebagai berikut, yaitu pegawai Al-Azhar yang terlibat langsung dalam penghimpunan zakat dan juga memiliki pemahaman dan pengalaman dalam proses digitalisasi dan kemitraan. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin atau ketersediaan data. Selanjutnya yaitu mengenai jenis data. Jenis data ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan uji statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel dan angka. Selanjutnya sumber datanya berasal dari data primer, yaitu diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Lalu yang kedua yaitu data sekunder, berasal dari dokumen internal Al-Azhar, laporan penghimpunan zakat maupun website resmi atau dari publikasi. Selanjutnya mengenai teknik pengambilan data, di sini dilakukan penyampaian kuesioner secara tertutup dan langsung atau daring kepada responden yang memenuhi kriteria tadi. Lalu dokumentasi terhadap laporan dan catatan pencapaian target penghimpunan zakat. Lalu yang terakhir itu observasi tidak langsung untuk mendukung validasi data kuantitatif. Selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu analisis statistik deskriptif menggunakan uji T parsial, uji F simultan, dan juga koefisien determinasi R-square. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.